ini aja. Pasal Jadi 2 kalau ayat. dulu ya ayat 20. Ayat 20 ya. Oke, teng. 1 Yohanes pasal 5 ayat 20. Oh, pasal 5. Sorry, Bu. Pasal 5 ayat Silakan, 20 Pak, ya. Ya, silakan Pak Zulkifli baca ya. Sudah. Ya. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Supaya kita mengenal yang benar dan kita ada dalam yang benar dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Oke, udah. Maaf, udah. Itu aja. Pikirkan sendiri ya. Kalau bilang nggak ada. Di dalam ini aja, di dalam pernyataan Petrus. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Oke, Kisah Para Rasul berapa? Begini, ini sebentar. Ini Bu Uti ini cuman ini ya, comot-comot satu ayat. Baca Yohanes 5 sampai Intinya Bu Uti ingin mengajarkan ke kita Yesus itu adalah Tuhan pencipta alam semesta. Sangat disayangkan Sang pencipta alam semesta itu tidak pernah menjadi mantan manusia. Jadi kalau mau tahu semuanya silakan buka Yohanes 5, jangan cuma comot ayat 20 tapi satu perikop. Silakan. Tahu siapa Yesus itu. Ya, baca. Termasuk ayat 30-nya. Ayo, Ibu Di. Iya, semua. Yohanes 5 ayat 19. Ya, satu pasal itu. 19 Yohanes 5 ayat 19. Ayo kita lihat siapa Yesus itu. Enggak pakai ayat, Bu. Kalau Ya, ayat 19. Nah, maka Yesus menjawab mereka katanya. Ya. Jangan curang, Bu. Jangan curang, Bu. Kalau mau baca jangan diambil satu ayat, satu perikop kita Ya, baca ini 19 semua. ini kan perikopnya. Coba buka. Di atasnya itu judulnya apa? Satu perikop itu dari 1 sampai dengan terakhir, Bu. Jadi Ya udah baca aja, biar jelas. baca Oke, aja dari silakan. pertama. Oke, siapa ini yang lagi buka, siapa nih, tolong dibacakan. Saya Oke, Yohanes 5 baca semua. Jangan Maka Yesus enggak. Dari Ini nggak atas, dilihat dari atas saya itunya hilang dari gambarnya. perikop. Iya, satu Ya. perikop. Ya ini judulnya ya kesaksian Yesus tentang dirinya, ini perikopnya. Ya, Mulai dari ayat kesaksian 19. tentang dirinya. Ya. Oke, saya baca ya, Bu Metallica. Ibu Uti. Nah, Oh ya, Ibu Putih lupa. Maka Yesus menjawab mereka katanya, Aku berkata kepadamu sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan oleh anak. Ya. dulu. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga dikerjakan anak. Ya, lanjut. Nah. Oke ya, saya baca. Yang dulu dipotong dong, Bu. Ntar saya kejang-kejang nih. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya. Jedor sendiri, bukan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu. Sehingga kamu menjadi heran. Ya, 21. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Ya, titik. Jadi Bapa Oke. Entar dulu dong, entar dulu. Oke. Entar dulu sampai selesai dong. Ya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruh kepada anak. Nah, itu dia. Penghakiman adalah kuasa dulu. Penghakiman adalah kuasa yang paling tertinggi ketuhanan. Tuhan yang hanya Tuhan yang bisa menghakimi seluruh Oke, dunia. lanjut ayat Lalu 23. Yesuslah yang menghakimi. Oke. Lanjut ayat Tunggu dulu 23-nya mana? Supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Jedor. Menghormati Bapak, menghormati anak. Mantep Buti. Keren Buti. Nah, terus kan. Barang siapa tidak menghormati anak, barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Mengutus ya. Yang mengutus dia, Bos. Terus. Dengarkan saya dulu. Tunggu dulu, saya Satu ayat saja, Bu. Jangan ambil satu Itu aja ayat. highlight itu Buti. Ayat 23 aja. Menghormati anak, menghormati Om diam dulu, Om diam dulu, Om. Baik, biar saya tanggapi ayat 23-nya dengan siapa tadi? Menghormati Bapa. Menghormati Bapa artinya apa? Kalau menyembah Yesus, apakah menghormati Bapa, Bos? Iya dong. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya, Bapak? Di mana? Menghormati anak, menghormati Bapak. Kalau nggak menghormati Iya, menghormati bukan menyembah, bukan menyembah. Saya tanya sama Anda, apakah Menyembah anak, ketika menyembah Anda Bapak menyembah juga. anaknya, apakah itu menghormati Bapak?
Iya, menyembah anak, menyembah Ya, bapak. mengutus dia. Jangan menyembah anak, menyembah bapak di mana Makanya tadi? saya bahas Iya. gini, Pak Ibu Dini Di situ cuma dikatakan orang ngomong dong. siapa yang menghormati. Kalau Anda menghormati bapak berarti Anda mengikuti perintahnya, betul? Zulkifli, sekarang jawab saya, Pak. Bapak. Nah, kalau menghormati Yesus berarti melakukan Menghormati perintahnya, Bapak. betul? Sekarang Ya. Pak Zulkifli, Nah, sekarang Pak Zulkifli. ada perintah anak dan perintah bapak untuk menyembah kepada Yesus? Pak Zulkifli, dengerin saya satu. Jawab dong. Saya ngomong sekali aja, Pak Zulkifli. Sekali aja ya. Ya sekali aja kalau ngomong ya. Bapak mengatakan bahwa barang siapa itu kan semuanya apa yang dikerjakan bapak dikerjakan anak, yang dimiliki bapak dimiliki anak. Nah, tetapi bapak tidak menghakimi siapapun, tetapi telah menyerahkan penghakiman itu kepada anak. Ini yang harus bapak lihat. Iya. Semua penghakiman seluruh isi dunia Iya, termasuk betul. pelemparan Yesus sudah jelas Yesus sudah mengatakan penghakimannya. Siapa yang menghilangkan sedikit pun dari hukum Taurat akan masuk ke dalam neraka. Itu penghakiman Yesus. Sorry. Terus yang mana? Yang mana yang maksud yang ibu maksud penghakiman Yesus? Yang mana? Mengatakan ya, Yesus mengatakan Yang mana kepada- penghakiman Yesus? Penghakiman Yesus, dialah yang berkuasa, dialah pemegang kunci kerajaan maut, dialah pemegang kunci kerajaan sorga, dialah yang akan datang di awan-awan, dialah hakim. Iya, memang dialah. Tapi mana pernyataannya bahwa yang menyembahnya itu akan dihakimi dan masuk ke dalam surga? Mana? Baca di kitab Wahyu ya, baca di kitab Apa Wahyu. katanya di situ? Dan Bapak Wahyu baca di situ berapa? banyak, seluruh isi itu penghakiman, itu cerita tentang penghakiman. Wahyu berapa, terhadap Bu? anak domba. Iya, betul. Yesus itu hakim. Umat Islam juga akui. Sekarang jawab Tapi dulu mana ya. penghakimannya bahwa yang menyembahnya itu akan masuk ke dalam surga? Bang Jo, jangan kayak gitu. Jangan umat Islam mengakui apa? Emang kamu nggak mengakui anak? Yesus itu adalah hakim. Apa? Itu diimani oleh umat Islam. Nah, emang Menghakimi orang-orang yang menuhankan ada manusia dia. boleh menghakimi seluruh isi dunia, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Itu mana ada rasul yang kayak gitu, Pak? Ya ilallah, membangkitkan manusia Yang itu. dibangkitkan itu maksudnya yang mengikuti ajarannya. Salah. Jadi yang dibangkitkan yang mana? Yang menyembahnya. Baca itu, aku akan membangkitkan dia pada Iya, yang dibangkitkan itu yang menyembahnya apa yang gimana? Manusia kayak Ayo Edwin. dong. Bukan Pak. Ya. Pak Zulkifli, ini bukan tentang Yang pertama. siapa yang membangkitkan, tapi kuasa dia membangkitkan. Kalau membangkitkan Iya, itu itu kuasa dia. siapa? Kuasa siapa? Heeh. Apa kuasa apa namanya? Yesus punya kuasa membangkitkan. Dia aja dibangkitkan. Loh, Ya, tidak. Di ayat 30-nya, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku ayat sendiri. 30. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku itu adil sebab Boleh. aku tidak menuruti kehendakku sendiri melainkan kehendak Dia yang mengutus Pak aku. Zulkifli, Nah, ini Tuhan model apa ini yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Can I explain Ini- this? Can I explain Tuhan this? model apa ini? Gue bisa Ini bilang, Tuhan apaan yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Jadi begini ya, tolong dibiasakan nih umat Kristen jangan suka mencomot satu ayat yang Ya, dianggap Yohanes 14. baca satu Tolong perikop. bukain, tolong Tapi Yohanes baca 14. satu perikop. Nah, sekarang jawabannya di Yohanes 14. Silakan. Orang Kristen. Oh, muslim. Nah, sekarang muslim mencomot. Saya serahkan Anda mencomot Iya. ayat di dalam kitab Anda yang mengatakan Yesus mengajarkan menyembah dirinya seperti yang Anda lakukan sekarang. Tunjuk satu ayat. Ada nggak? Ada banyak. Ya, nggak usah banyak, satu aja. Satu Filipi aja. 2 ayat 8 dan 9 di bawah. Pilih Ah, apa bunyinya ayat itu? Yohanes 14. Silakan. Nah, tolong satu aja yang berbicara. Ayat Ya. satu ayat saja Yesus mengajarkan menyembah dirinya. Coba. Filipi 2 ayat 10. Nih ya. Filipi 2 ayat Kalau Pak 10. Juma, kalau Pak Juma nanya kayak gitu, itu artinya Bapak nggak tahu apa-apa tentang latar belakang. Buti gantian Satu ayat. bicara ya. Supaya Satu- dalam nama Kenapa Yesus Yesus itu datang dari bertekuk lutut Yesus segala yang mengatakan, ada di langit, yang ada di bumi, dan yang ada di bawah bumi. Maksudnya mana dalilnya penyembahan yang Dan Yesus segala lidah perintahkan? mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Lidah siapa? Ini pernyataan Yesus atau pernyataan siapa ini, Lidah Om? siapa? Ini pernyataan Alkitab diinspirasi oleh Roh Kudus. itu Pernyataan Yesus. Pertanyaannya Ya. begini aja. Di dalam Yohanes 5, di dalam
dalam Yohanes 5 ayat 30 Yesus mengatakan dengan mulutnya, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Sekarang Anda menunjukkan pernyataan Paulus untuk membantah pernyataan Yesus. Paulus Kasian kali ya. Udah ini jawabannya, makanya Yohanes 14. Yohanes 14. Tadi kan saya dikasih waktu nih. Yohanes 14 ayat 8 tolong buka dulu, itu jawabannya. Minta tolong Yohanes 14 ayat 8. Kalau untuk Tolong ketuhanan Yesus, Kata Filipus kepadanya, ya dari surat Ya, Paulus yang ya. pasti ada. Karena Yohanes Paulus 14, Yohanes 14. ini kalau ngomong nggak ada remnya ya. Ya tolonglah. Ya. Dari Ya, Yohanes 14 oke, ngomong. Yohanes 14 ayat 8. Ini ya. Kata Ya, Filipus kata Filipus kepadanya, kepadanya, Tuhan, Tuhan. tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, Tuhan. supaya cukup bagi kami. Terus apa lagi? Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Jadi Yesus tidak bisa melakukan apa-apa, yang bisa itu cuma Bapa, tetapi Bapa itu adalah rohnya sendiri. Itu aja. Susah amat. Tidak Kata jauh-jauh. Yesus, Bapak itu tidak dapat dilihat, suara itu Sekarang tidak bisa. dapat didengar. Kolose ya, lihat ya Kolose elah, 1 Kolose ayat lagi, 15, silakan. Itu Silakan. Bukti itu menunjukkan, bukti itu lagi menunjukkan bahwa dalil-dalil dalam Alkitab itu bertentangan, Bu, karena di ayat yang lain mengatakan Yesus. Sekarang coba tunjukkan. Oh salah Bu Dini, jangan mengatakan. Dia bertentangan. Itu salah, itu konteksnya apa dulu? Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak. Itu untuk orang Farisi yang nggak kenal Tuhan. Itu konteksnya nggak ada. Jadi maksud Ibu, Baca jadi yang maksud benar, Ibu, yang benar. orang yang melihat Kolose, Yesus ya. itu adalah orang yang Ya. melihat Sang Pencipta alam semesta gitu maksudnya. Baca itu, Gitu. kamu tidak pernah mendengar Jadi Sang suaranya, rupanya pun Pencipta tidak. alam Itu semesta. ngomong sama orang Iya. Farisi. Ini Ibu Baca, mengambil ngomong sama orang Farisi. Yohanes 14 tadi kan, kata Yesus Ya, saya nggak mau kepadanya, selesai. telah sekian Saya lama nggak mau aku selesai. bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Terus kemudian Ibu mengartikan bahwa yang melihat Yesus itu adalah melihat Allah, melihat Bapa. Itu kan yang Anda maksud? Berarti Ibu mau Kan dia mengatakan, bilang, Pak. Ntar Oke. dulu. Kan nah dia kalau bilang, itu pemahamannya, apa yang kukatakan berarti kepadamu, yang tidak dilahirkan kukatakan dari oleh diriku Maria sendiri. itu adalah Bapa. Jadi Bapa pernah menjadi bayi. Bapak itu, oh sorry, bukan begitu. Jadi- Bapak itu roh tidak ada hubungannya dengan daging. Jadi Yesus Ketika itu dia menjadi bukan manusia, roh. dia 100% Jadi yang melihat manusia, Yesus oke? itu Dan bukan kitabmu melihat sendiri Bapa. mengatakan dia itu adalah roh ulang, Maksud roh yang Yesus diam di dalam mengatakan dirinya. itu, Ya kitabmu sudah sendiri pernah aku ajarkan, mengkonfirmasikan kamu bahwa tidak dapat melihat Bapa, suaranya pun tidak bisa kamu dengarkan. itu nggak Kenapa nyambung. kamu masih Nggak bertanya nyambung. Itu di manakah bukan Bapa bicara tentang itu? Buka konteksnya, silakan. Mana? Buka kutunya. Kamu tidak pernah dengar suaranya, itu apa? Buka konteksnya. Buka. maksudnya Kalau berani, gimana? ayo buka. Siapa yang pernah Jadi lihat yang Allah, melihat- Pak? Kalau Saya berani. tanya, siapa yang pernah lihat Allah? Silakan dibuka Yang konteksnya. jadi yang melihat Yesus itu berarti melihat Allah gitu maksudnya. Ya iya benar. Bukan, maksudnya Ya, Iya dong. perkataannya. Melihat Yesus itu Artinya, berarti itu melihat ke Tuhan. arahannya. Kalau melihat Yesus yang manusia ya sama kita ngelihat diri kita sendiri. Enggak. Yesus secara melihat daging Yesus, manusia melihat bukan Tuhan. Allah itu. Itu firman yang menjadi Itu manusia. dia. Yang keilahiannya itu firmannya yang hidup dalam diri Yesus itu perkataannya, pengajarannya itu Terus kalau keilahian Yesus. demikian adanya, perkataan Yesus itu adalah firman itu. Kenapa kalian tidak mengikuti Yesus, perkataan Yesus? Apa perkataannya? Sebentar aja minta waktu Ayo. biar clear dulu. Coba. Yang Anda katakan, yang Anda ikuti malah perkataan Paulus. Nah, sekarang ini, Pak Zulkifli, ketika Bapak mengatakan perkataan Paulus lah, Quran itu perkataan siapa Pak? Mana buktinya? Itu justru bukan pelaku peristiwa, bukan ada bukti, Bapak percaya. Tetapi ini ada bukti yang murid Yesus yang ada di TKP. Bapak ini, Bukti, tidak bisa Bapak maaf, pakai dalil itu. Siapa yang menulis? Oh tidak bisa. Karena kalau saya balikan lagi ke tempat Bapak, nggak ada yang bisa Bapak belain. Iya memang Jadi sejarah Yesus itu ada dasarnya dari Kejadian 2 ayat 15 dan 17 itu baca. Habis itu mau enggak? Pakai original teks mau enggak? Jangan kabur kau ya. Siapa yang coba ambil Alkitab itu. Kamu baca original teks ya, kamu baca ya. Ini Kejadian 1 Kejadian 2 ayat 15 itu dasarnya Yesus datang. Oh, itu asumsi Kristen.
Yang punya kitab original teks bilang gitu. Bahasa Ibrani. Habis itu dasarnya tuh di Kejadian 3 ayat 15 itulah Injil mula-mula yang menceritakan. Monyong kamu baca, monyong kamu baca. Asumsi aja lo. Kejadian berapa? Ini siapa yang ngomong? Yang ngomong ini siapa sih yang monyong-monyong nih? Siapa sih ngomong? Siapa yang monyong itu? Kamu Yahudi. Kamu Yahudi. Kamu Yahudi. Yang gak ada urusan. Udah nggak usah dibahas. Gua kalau ngomong bertanggung Coba dasarnya itu Kejadian 3 ayat 15 coba dibaca. Intinya Kristen di sini mau mengajarkan kita Yesus itu adalah Tuhan. Zul, dengar dulu. Itu kan. Yang ngomong tadi siapa? Yang pasti sampai akhir zaman pun Yesus tidak akan yang ngomong itu impian. Tapi yang tadi ngomong siapa? Yang tadi ngomong siapa? Tentang bahasa asing. Buah Yitzhak, bro adek, itu anaknya Yitzhak itu bro. Yitzhak kemarin gue berakin. Iya makanya itu anaknya, anak buahnya. Ya udah lu baca aja teks aslinya ini di Ibraninya ini lu baca. Bro, biar aja. Ngomongnya jorok bro, mulutnya jorok bro, biarin aja bro. Jangan disalak bro. Udah apa ngedengar? Kalau Rabi nggak apa-apa, biarin aja bro. Jorok mulutnya itu bro. Jadi intinya kalian Kristen ini dengan kitab terjemahan kalian mau mengajarkan Tuhannya Israel itu jadi manusia. Dasarnya Kristus hadir itu di Kejadian 3 ayat 15. Jadi kalian yang umat terjemahan ini ingin mengajarkan kita. Yakub. Jadi kata dasar Akeb. Jangan sombong kamu ngomong. Kamu pikir Yahudi itu apa? Sekarang Yahudi itu ngapain? Nunggu kan? Yesus apa? Yang menunggu Mesias bukan menunggu Tuhan. Kalau kamu masih diem, kalau kamu masih menunggu, levelnya menunggu, jangan ngasih. Kamu itu nggak bisa baca bos, jangan gaya kau. Ayo sama gua. Itu lagunya bisa Ibrani lu. Lu H2H sama gua. Ayo. Lu mau nggak? Aduh sama umat terjemahan malas ya kalau ada Kalau waktu. rendah bro, jangan diladenin. Kalau Biar aja. nggak mau, mulutmu diem. Jadi dalilnya tentang nubuatan Lukas 24 ayat 44 sampai ayat itu tidak Hosea 6 ayat 2 ya. Hosea 6 ayat 2. Saya lihat ya. Bang Zu. Ayo jawab. Sini Ayo yang jawab bisa Bang Zu. tunjukkan. Hosea 6 ayat 2 tolong dibuka Bang Zu. Hosea 6 ayat 2 Bang Zu. Oke, saya baca. Sebentar, satu-satu dong ya. Jadi gini, sekarang Bang Zuma mau menghadapi siapa? Jangan main keroyokan kayak begini, nggak jelas siapa yang mau didengar. Sekarang siapa yang akan berhadapan dengan Bang Zuma, siapa yang akan berhadapan dengan penjahat buta, begitu loh. Silakan buka ini. Gue boleh. Gue coba ngomong Bang Zul sekali aja. Oke, silakan. Jadi tolong ya. Maaf ya teman-teman, aku harus pergi ntar lagi. Mungkin sekitar 10 menit atau 15 menit. Boleh Bang Zul, tanya. Lu yang nanya, gue jawab. Teman. Ajar deh, gulung. Bang Zul, nanya. Memang kamu kan lahirin nanya doang. Mana pernah gue nanya kita belum? Mana pernah gue tanya Muhammad gimana? Nggak pernah, nggak peduli. Ayo Bang Zul. Dek, dibenerin dulu dek, itu mic-nya dek, dengung. Iya, gue nggak tahu gue nih, nggak ngerti. Ini si Bang Zul mana ya? Ada. Bang Zuma bisa dibuka Bang Zuma mikrofonnya. Halo? Ya, kalian kan sudah mengatakan di dalam Lukas 24 ayat 44 sampai 46. Bentar bang, aku mau. Mana dalilnya? Ada tertulis di Mazmur di Taurat bahwa Mesias akan bangkit pada hari ketiga. Ya, mana dalilnya di Taurat? Tadi kan sudah jelas di kitab Yunus. Jadi gini bang. Ada jelas-jelas. Gimana sih? Ya bukan, itu kan harapan. Oh, tapi gini loh. Ini kalian mengatakan dalam Yohanes 24 itu adalah perkataan Yesus. Ada tertulis. Mana? Tertulis di mana? Udah begini bang. Kalau orang Yesus itu berbicara sama orang yang ngerti Taurat. Ya, kan ada tertulis nih bro. Kan waktu itu kan ada definition, ada tertulis. Mereka itu ngerti sama-sama Taurat. Tapi bukan berarti ini mesti dijelaskan ini ya. Bukan berarti secara literal, bukan secara literal tertulis benar-benar, nggak semuanya seperti itu. Di sini diterangkan ada tertulis, ada tertulis. Memang tertulis, tapi bukan dengan kata-kata seperti apa yang diomong. Loh,
Ada tertulis Mesias harus menderita dan bangkit pada hari ketiga. Memang benar, Pak. Ya mana Makanya Mesias tertulis? Makanya kenapa? Dengar, ini gue ngomong secara historikal. Ya, gue ngomong bukan secara teologis, karena kalau teologis kan kamu pasti nggak nolak. Tapi secara historikal, coba kamu bayangkan. Simon Barkoba mampus mati. Jadi tainya itu sama tanah itu nyatu. Itu gak dianggap Mesias. Karena dia gagal. Itu. Jadi Mesias itu memang gak untuk mati. Karena apa? Kerajaannya itu kekal. Orang-orang Yahudi tuh tahu. Orang-orang Yahudi bukan orang-orang Yahudi kayak seperti sekarang. Bukan. Orang-orang Yahudi itu secara umum tahu itu. Kan kita lu tahu semua bro. Kalau Mesias itu gak akan mati. Ya kira-kira seperti itu ngomongin Yesus. Ya gitulah. Mesias itu gak akan mati. Karena apa? Kerajaannya menurut Daniel 7 ayat 14, kerajaannya itu eternal, tidak berkesudahan. Namanya tidak berkesudahan itu gak mampus. Teks Ibrani dong. Teks Ibraninya mana, Bos? Daniel 17 ayat 7 ayat 14. Di dalil ini nggak bisa ditunjukkan. Ya, Itu kamu sendiri. ada tertulis Mesias harus. Jika itu nggak ada. Kampret monyong. Kamu itu tadi kayak saya ajak H2H. Tadi saya ngomong sama Mas Zul. Kamu kenapa ngomong? Aku malas berdebat sama Kalau kamu malas, kamu buka sanamu tidur. Diam. Ada tertulis demikian di dalam Taurat dan juga Mazmur. Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari jagoan ketiga. lu jagoan sini. Lu jagoan di sini. Ya, tapi sebenarnya kan bukan Lu kamu jagoan di sini. Bukan kamu jagoan. Tadi kan tadi biasa aja, Bos. Monyet. Enggak, gua enggak kesel sama lu. Tadi gua bukan suara sama lu. Udah Yon, lanjut aja Yon. Yon, lu ngomong kayak gitu, ntar datang bapaknya lu abis lagi deh. Ntar lu kewek lagi sama Isa. Kamu itu tadi saya ngajak 2H monyet. Lu gua ngajak Mas Zul. Jangan kepanasan dong. Ya pasti kemanasan lo tai. Ya elah, mulutnya nggak sopan. Gue gak suka. Hebat terserah. Memang kamu tai. Ya, gue ngomong sama dia, Mas Zul. Kamu datang. Tadi aku mau ngajak kamu ngomong. Kamu diam. Saya males. Kan bencong kamu. Kamu bencong. Ya elah. Ayo, kalau mau ayo sekarang. Kapan? Jam berapa? Udah gini, Yon. Bukan, ayo. Tanya sama Jangan Bang ngomong kayak Zuma gitu tuh. kamu. Udah, lu gak usah ngoceh-ngoceh. Lu tanya Bang Zuma tuh. Emang lu pikir gue takut malu? Hah? Gue takut sama lu dengan bahasa Ibrani lu. Udah ditanya Bang Zuma, itu Bang Zuma Ini tunjukkan makanya kamu ayatnya. diam. Jangan lu lari-lari ke situ. Itu kan H2H. Ini kan gua H2H. Dia diam dong. Lu ngomong diam dia. Kamu diam. Kampret. Ini H2H sama dia Mas Zul. Udah, lanjutin aja, Bos. Kamu diam ya. Kamu diam ya. Kamu diam ya. Lu bilang Makanya kamu kampret diam. sama gue. Monyet. Aduh. Kesel lu orang. Tadi kan udah Tarung saya mau. lu gua. Karena ini pertanyaan lu. Udah, lu jawab aja Bang Zuma tuh. Udah, fokus. Data ngatur. Kampret lu. Suruh. Kalau bikin Monyet kamu pikir apa lu? Lu sekarang tuh masih nyari-nyari Mesias. Lu jedot-jedotin kepala lu di tembok ratapan kan? Jedot-jedot tuh. Sampai benjol. Gak akan ketemu Mesias. Udah, lanjutin aja. Enggak, lu mesti dialognya sama Valen deh kalau gitu. Lu udah Iya, pasti ngomong apa di Valen Enggak, ya, Bu. masalahnya- Pantatnya juga Kan gua masalahnya Valen. Kan masalahnya lu sekarang bawa-bawa ke tembok ratapan. Lu kan lagi dialog sama Bang Zuma. Kalau lu udah nyangkut-nyangkut Judais berarti bukan sama Muslim, berarti sama Valen dong. Oh, iya, berarti kamu harus berhentiin dia ngomong. Karena tembok ratapan bukan ada di Zul, tapi ada di dia. Kamu harus Siapa yang bahas tembok ratapan? Nah, lu lari ke tembok ratapan. Lu kan lagi Karena- ditanya Bang Zuma. karena Lu jawab memang- aja fokus ke Bang Zuma. Ya Lu udah, nggak jadi kemana-mana larinya. jangan sampai dia ngomong. Karena kalau gua ngomong dia ngomong beda lagi. Kalau ngomong sama orang Umi dengan orang yang masih Dia mau bukain dalil yang dimaksud kalau dari gua original ngomong- teksnya. Nah, lu kenapa tidak Kalau nggak gua- mau dia bukain? kalau gua ngomong sama Umi yang nggak ada pengetahuan tentang kitab sebelumnya, yang masih beratapi. Nah, lu tahu nggak original Ya. teksnya? Lu jangan ngatain orang Umi. Lu tahu nggak? Tahu. Original teksnya orang mau tunjukin original teks, lu maki-maki. Tahu? Gimana, Yon? Tahu, tapi panggungnya beda dong. Gue lagi panggung ke Arab. Sekarang tiba-tiba ngomong ke Yahudi. Gue lagi di Arab ini sekarang. Lah, lu kan bawa-bawa Yahudi.
Ya udah lu kan makanya lu Yahudi. kalau mau fokus ke Bang Zuma, jangan Ya, lu makanya makanya jangan ada Yahudi di situ. Ngerti gak sih? Jelas Yahudi itu agama salah. Makanya jangan masukin Yahudi. Gitu. Jadi kan ngomongnya nggak fokus. Dengan Yahudi nggak percaya Iya. nggak ya? Zul itu. siapa yang mengatakan Yahudi agama salah? Saya. Yahudi bukan agama. Anda saja mengatakan Yahudi agama itu sudah salah, Pak. Yahudi bukan agama. Kalau Yahudi aja salah, gimana yang ngambil kitab terjemahan ya? Kalian itu nggak sadar apa ya? Nggak sadar kalian itu nyuri kitab Yang Yahudi. ambil yang sorry yang nyuri itu gue maaf ya, gue minta maaf ya. Yang mencuri kitab itu ya ilah kalian. Kenapa? Loh, kenapa? Ngawur. Oke, gue jelaskan. PL itu gue Kamu tanya lagi PL haid itu ya? Kamu lagi haid ya? PL itu dari mana? Gue tanya PL dari mana? Ya kita Torah. Iya, berarti siapa yang nyuri? Kenapa lari ke Al-Quran? Oke gini, sekarang kalau gue ketemu orang Yahudi, dengar dulu. Ini PL kan belum PP ya. Gini bang, gue mau jelasin dulu. Ini kan tadi kan pertanyaan PL. Ya. PL itu kan kitab orang-orang Israel. Memang audiensnya orang-orang di Perjanjian Baru di zaman Yesus memang orang-orang Israel. Mereka itu mengenal tuh namanya PL itu tahu kitab Torah. Memang Perjanjian Lama, memang menurut Yeremia 31 ayat 31 tuh memang gembel tuh. Perjanjian Lama itu gembel satu. Ya, tapi tentang perjanjian baru itu diperuntukkan untuk segala bangsa. Itu kenapa diteruskan dalam bahasa Yunani? Itu kenapa dikenalkan dalam nama Injil? Lo Injil itu artinya apa tuh? Lo emang ngerti Injil dalam bahasa Arab itu artinya apa? Tahu nggak? Itu dari Injil itu dari bahasa Quran. Kamu katakan dari kitab bahasa Yunani. Kepala lo. Coba lo Injil Nausorotnya itu gimana? Coba. Jangan Nausorof, kamu aja nggak bisa baca Ibrani, bos. Monyet gini bro. Kitab Injil itu bukan kitab Injil itu Dek, gue bertanya Nahusorof itu apa, Dek? Iya. Tanya Nahusorof. Saya jawab Umi. Jangan tanya. Ini 24 ayat 44 sampai ayat coba jawab Bang Zul. 46. Ada Saya coba tertulis. jawab Bang Zul dari Hosea 6 ayat 2. Hosea 6 ayat 2. Iya, coba Bang Zul. Coba kita Oke, buka. ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga ia akan membangkitkan kita. Nah, maksudnya, itu kan Yesus akan Berarti kita akan dibangkitkan pada hari ketiga. Yesus yang Kita yang akan dibangkitkan. Ayat satunya siapa, Pak Zul? Ayat Kita ya satunya, akan ayat dibangkitkan. satunya siapa coba? Ayat satunya coba bacakan. Harusnya Anda bilang dari ayat 1 dong, biar Anda tidak malu kan gitu biar ya. memancing dulu, karena memancing dulu. Oh gitu. Pertanyaan. Sayangnya pancingannya Anda justru Anda yang kecebur. Enggak. Yohanes apa di Iya. Hosea 6 ayat coba 2. Anda baca apa yang tertulis di situ. Ya, dia kan merebutkan. Itu bukain tulang supaya semuanya melihat sama-sama. Iya, silakan aja. Kita yang dibangkitkan pada hari Ayat ketiga, satunya bukan coba. Yesus. Ayat 1. Coba. Di Hosea Mari mana ada kata kita- Yesus? Ya kan ini kan nubuatan Nubuatannya ya. siapa? biasa. Siapa yang Ya baca membuatkan? dulu. Siapa Sebab yang dialah yang menubuatkan? telah Di menerkam. Hosea sendiri tidak ada kata Yesus. Dengar dulu, itu baca dulu. Mari kita berbalik. Sekarang aja nih lah. Pusing. Ya ampun, dijelaskan gak nerima gimana sih ibu ini? Ya Itu kan- iya, enggak Ini kan maksudnya paralel Hosea ayatnya. mana ada. Sebab dialah yang telah meremukan kita. Ini kan separalel dengan Yesaya 53 tadi. Penderitaan kan Yesus diremukan, hamba Allah itu diremukan. Lalu dibangkitkan pada hari yang ketiga. Nah itu aja titik, udah saya pamit dulu. Thank you. Nggak ada Yesus kan ya? Ada Yesus Pelajaran kan? kepanasan. Nggak ada Yesus kan? Loh, kan Kamu yakin hari ketiga? Saya bacakan ayatnya nih, Dari ya, siapa? supaya Anda bisa waras. Mari kita akan berbalik kepada Ya, Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang memukul kita, dan yang akan membalut kita. Ayat kedua, Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita. Kita ini siapa? ya ini kan nubuat. Iya, Anda. Hamba Allah Apa itu. hubungannya dengan Lukas 24 Kan ayat paralel.
paralel dengan Mesias Yesaya akan 5. dibangkitkan pada hari ketiga. Apakah kita Mesias? Ada kata Mesias ya? Yesus nggak? Ada kata Yesus nggak? Buat itu tidak semuanya harus letter Loh. Pada hari yang ketiga, dia Allah akan membangkitkan kita. Terus Mesias mana di sini? Ya itu kita itu Mesias dong. Kan itu yang menderita akibat coba. Oh, jadi kita ini Mesias yang menderita. Mesias. Yang menderita siapa, bro? Yang menderita akibat dosa Saya itu kenal siapa, Yesus bro? nggak? Hosea itu artinya Saya kenal Yesus. Hosea arti namanya apa tahu nggak? Sok, coba. Nubuat Siapa yang sekali- menubuatkan? nubuat- Siapa yang nubuat. menubuatkan? Makanya Ada dengar dulu. Yesus. Nubuat itu seperti sama Jangan, dengan Kamu jangan mempergila dirimu. Dalil ini sangat jelas. Ia akan Jadi kalau dia ada dalam ayat baru dikatakan potongan-potongan sesudah 2 hari, pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Kita itu Kalau ini siapa? adalah Yesus, berarti Yesus akan hidup di hadapan Tuhan. Lah iya. Tuhan hidup di hadapan Tuhan. Ini ajaran apa? Dijelaskan hari yang ketiga, lari lagi ke ajaran yang tentang itu. Ini hari yang ketiga ini bukan merujuk pada Mesias. Anda asal asumsi Itu kan menurut kitabnya orang. Loh, mozaik semua nubuatan itu Nah, kalau potongan-potongan itu gambar menurut Anda, kecil kalau yang menurut harus Anda itu disatukan adalah Yesus, sehingga membuat gambar yang berarti Anda besar. harus menerima Yesus yang Anda tuhankan itu hidup di hadapan Tuhannya. Lah memang iya. Oh, Alkitab kan ya menyatakan sudah kalau gitu, berarti Anda menuhankan makhluk Tuhan, ya sudah. saya kenal Yesus enggak sih? Saya kenal Yesus enggak? oh saya kan nabi. Yesus Nabi itu disalib tanggal berapa sih? Ibu ngerti nggak artinya Roh Kudus menginspirasi kepada para nabi untuk Asik. Jadi begini ya. semua kalau nabi itu misalnya diinspirasi kalau oleh Roh itu- Kudus. Lanjut. Ya, Iya kan? asik. Makanya kalian nggak akan Jangan ngerti. terlalu berasumsi. Jadi yang menentukan kalian orang-orang Yahudi yang namanya mereka tidak ngerti gitu. Kalian yang umat tunjukin terjemahan hari yang ngerti. ketiga, iya kan? Yahudi nggak ngerti Iya gitu. kan, iya kan? Jadi Hari yang ketiga udah saya tunjukin ya. Jose, aku mau tanya, Yesus itu orang mana sih? Gak jelas. Orang orang ini orang Minta. Ada tertulis tentang Mesias akan bangkit pada hari ketiga. Di mana tertulis itu? Ditunjukkan di Hosea 6 ayat 2. Apa bunyinya? Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari dan pada hari ketiga ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Nyambungnya di mana? nyambung hari ketiga. Nggak ada di sini. Tinggal saja. Kita suka ngarang. Apapun kalian pasti tolak, bro. Pasti kalian tolak. Tidak sesuai, bos. Tidak sesuai. Bos, ini Oh, kita weh. bukan orang bodoh yang mau dibodoh-bodohi. Ini jelas dalilnya. Ya udah. Dia akan membangkitkan kita pada hari ketiga. Kok kita? Harusnya Mesias. Kan kita yang telah dipukul, yang telah dibalut itu kan nyambung. Siapa yang Udahlah. Ya 53. Nah, Aja kalau lah. enggak, Ya kalau misalkan nyambung hanya makanya kalian nggak bisa melawan hikmat Roh Kudus, bro. Ya, Roh Kudus lagi, Roh Kudus lagi. Kudus lagi, Taruh Kudus di lagi. situ, kalian Kapan sih paham. Kudus Hati-hati itu? ada Yesus masuk ikut di Zoom kita. Tadi sih ada. Barusan Yesus belum kelihatan masuk. Adanya Nabi Anjay, Nabi ke-26 ada masuk ya. Ada Nabi Anjay barusan. Kita kan wakilnya Aduh. sampaikan. Jadi begini loh, kalian itu kan mengaku wakil-wakil dari Yesus untuk menyampaikan Ya. ajarannya. Sampaikan ajaran yang benar dari Yesus. Jangan Ini kan ngarang-ngarang. sesuai ajarannya. Apa yang sesuai ajaran Mana ajarannya di sini? Mana yang sesuai ajarannya mana? Coba, dulu? salah satu ajaran Yesus ya, Yesus bukan hanya mengajarkan tapi dia mencontohkan Yesus disunat. Iya, Kalian mencontohkan tahu dengan mati di kayu salib, kasih Ya, yang kenapa benar. dari mana mati disalib juga? Loh, buat apa Yesus? Makanya Yesus mengatakan, aku mengenal muridku, muridku mengenal aku, mereka mendengarkan perkataanku dan mengikuti aku. Yesus disalib, harusnya kamu? Disalib juga. Gitu Dalam loh. porsi yang lebih kecil. Hei, asumsi lagi. Jadi semuanya harus disalib mati gitu, bro. Itu sampai kamu kenal. kasih contoh, jangan yang Berarti terlalu itu jauh. orang harus kamu salibkan, bro. Gitu, bro. Ya, asumsinya kalau salib kecil gimana ceritanya? Bang Juma, Kamu- jangan kamu-
kamu disalib di atas pohon tomat gitu ya? Boleh dua-dua. Katakan Enggak, apa Bang kamu Juma akan kasih benci jangan oleh yang orang karena namaku, bro. enggak. Nah, saya Begini udah Bang ngalamin Juma, itu, Bang bro. Juma kasih contoh aja, jangan dulu disalib. Kalau disalib kayaknya terlalu sakit ya. Yesus Lihat itu aja. mengerat kulit katanya. Kalian mengerat kulit katan tidak? Dikerat juga, mau lihat itu. Jangan bohong. Karena Paulus mengatakan Iya, kalau betul. kamu menyunatkan dirimu, kamu Kristus tidak berguna. tidak berguna bagimu. Gimana Maju ke dalam mundur ke belakang. Pasti memutarbalikkan pakai api dulu ya. Bukan memutarbalikkan. Pakai api. Ya, ini masalah sunat Ini aja, aja. masalah sunat Ada sebetulnya. waktunya, ada Bukan waktunya nanti semua. Jos sebentar. Masalah sunat kalau disalib enggak, kalian kalau disalib harus menumpahkan darah ya, harus ditombak perutnya, harus nah itu Ya tombak aja, Bu, kalau Ibu mau. bukan. Biar kamu jadi Tuhan gitu. Jangan dulu sama masalah kalimat sunat Mazmur aja dulu 1 Bang. katakan. Mazmur 1 katakan. Kalau kamu disalib, bro, kamu bisa disembah oleh Kristen-Kristen yang datang belakangan. Gimana sih? Martir kan kalau- banyak, bro. Orang martir kan banyak. Yesus jadi Tuhan. Orang Jos, martir kalau kan banyak. Jos kalau disunat itu kamu itu maju kena mundur kena ya, kalau mau maju ditampar Paulus, kalau enggak itu ditampar Yesus. Nah mau ikut aja. Jadi itu maunya apa? Supaya kami nggak Sementara maju Yesus- kena mundur kena. Ya, Mau potong semuanya selesai. kalau potong kalau sampai Yesus habis. kan ya kalau Yesus kan sudah jelas dia bukan cuman Gimana mau memerintahkan, potong, udah mencontohkan, alot. tapi dia melakukan bahwa dia Tapi dikerat memang kulit kalau katanya. sahabat-sahabat muslim ini memang terima pertanyaan iman kita karena mereka mungkin masih ragu kali. Karena mereka nggak punya dasar yang kuat terhadap imannya kayaknya. Loh, jelas Loh. keimanan kita itu udah sangat Loh, jelas. Loh, Yesus mengajarkan untuk mengimani dia sebagai rasul. Yesus itu kan yang udah jelas mati di kayu salib gitu aja. Kalian katakan nggak mati di kayu salib, udah jadi Loh, perbedaan. kita Anda sendiri mengatakan dia tidak mati di salib. Gimana sih? Mau bukti enggak? Yang mana? Mau Yang bukti mana? enggak kalau Yesus Loh. mati di kayu salib? Yang mana itu? Yang mana? Dalam doanya sebagai manusia dikabulkan apa tidak? Kabulkan, bro. Ya, dia minta diselamatkan atau tidak? Tidak. Hah? Tidak. Aduh, dia malah teriak Eli, Eli lama sabaktan itu yang teriak siapa? Tukul. Itu kan Bukan bukan Bayul. minta diselamatkan, bro. Ada minta diselamatkan? Loh, Emang dia minta diselamatkan? Oh iya dong. Iya dong. Yosef. Yesus minta diselamatkan. Coba buktikan mana Yesus minta diselamatkan. Eli lama sabahtani artinya minta diselamatkan. Bang Juma, Ibrani 5 coba. Aku mau tanya Ibrani 5 ayat 7 bisa nggak Anda baca? Siap. Ibrani ya. Bang, Itu yang minta diselamatkan itu mana ayatnya? Ibrani 5 coba Anda baca. Ibrani 5 ayat 7. Ibrani tulisan siapa? Ngapain bro percaya kitab Ibrani, bro? Itu untuk menampar wajahmu Buat dalam apa, bro? hidupnya Ambil sebagai Ibrani. manusia. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia mempersembahkan doa dan bermohon dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkan dirinya dari maut. Dan karena kesalehannya, dia didengarkan. Tuh, makan tuh Didengarkan dalil kita. setelah dari kematian. Tuh, berarti Dibangkitkan doanya dari tidak kematian. didengarkan dong. Kan dia minta didengarkan setelah untuk diselamatkan kematian. dari maut. Ya dibangkitkan Aduh, dia gimana? dari kematian kan, bro? Nah, Bukan itu iman diselamatkan. Anda, itu iman Anda. Tapi kitab Anda mengatakan dia diselamatkan. Diselamatkan dari kematian dari dalam. Kalau diselamatkan dari kematian berarti dia tidak mati. Orang yang diselamatkan dari jurang berarti dia tidak tidak masuk ke dalam jurang. Salah. Masuk dulu ke dalam jurang, diangkat lagi, bro. Oh, itu ayatnya. tidak diselamatkan berarti dia tidak terselamatkan. Itu namanya nggak jadi. Karena dia sudah jatuh ke dalam jurang. Gimana sih? Kalian memperkosa kalau gitu. Anda yang memperkosa kitab Anda sendiri. Dengarkan. Dalam hidupnya sebagai manusia, dia mempersembahkan doa. Coba, dia mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Karena kesalehannya, doanya didengarkan. Nah, Bang Zuma coba saya Dari dalam maut. minta waktu sebentar sama Jose. Jose, Anda mau seperti ajaran Hinduisme, Krishna datang, dibunuh sama manusia, ateis datang, Horus datang, Ya, dibunuh oleh nggak manusia apa-apa untuk kalau menebus nyatanya kalian begitu. dari dosa. Kalau nyatanya Aku begitu, mau tanya. ngapain di? aku mau tanya nih, Jos. Aku mau tanya ya. Aku Ya, mau mungkin tanya. silakan. Coba Silakan, kamu Bu. baca Matius tadi yang dibacakan sama Bang Zuma ya, Matius 27 ayat 46. Oke. Berserulah Yesus dengan suara nyaring ya, Eli Eli lama sebaktane ya.
Oke. Betul nggak? Iya, benar. Allahku mengapa engkau tinggalkan aku? Apa dia minta tolong untuk supaya nggak menderita? Iya. Dengar ya, puncak pergumulan Yesus itu bukan saat disalibkan, yaitu di Taman Getsemani. Ya, Taman Getsemani itulah puncak dari pergumulan Yesus ketika dia memutuskan. Oke, sebentar, jangan dulu diteruskan. Ya, silakan lanjut. Nah, tapi kemudian baca juga di Mazmur 34 ayat 17. Coba Mazmur. Ntar. Mazmur berapa? Mazmur 34 ayat 17. 34 ayat 17. Teteng. Nah, Sedangkan Allah berjanji bahwa Dia akan mendengar keluh kesah orang-orang yang benar berdoa kepadanya. Apabila orang benar itu berseru, maka Tuhan mendengar. Tetapi kenapa doa Yesus tidak didengar? Didengar justru Kapan ketika didengarnya? Yesus masuk dalam dunia orang mati, dari situ didengarkan. Bangkit. Jadi kalau Yesus nggak bangkit dari orang mati, misalnya Yesus nggak jadi disalibkan dan mati, apa untungnya atau apa hal yang luar biasa daripada itu? Yang luar biasa itu ketika Yesus sudah mati. Kata Bang Zuma tadi bahwa doa Yesus tidak didengar oleh Tuhan. Didengar Ya dong, kan? makanya dibangkitkan kan? Kalau nggak dibangkitkan baru nggak didengar. Kalau didengar itu saat Yesus berteriak Eli Salah. Eli lama sabachthani, itu langsung diselamatkan. Justru Iya. ketahuan gini bu, kan banyak tokoh-tokoh bu di penjara, nggak ada salahnya masuk penjara, akhirnya ketika dikeluarkan baru dia nggak ada kalau salah begitu. sebenarnya. Oke, kalau begitu lanjutkan ke Mazmur 37 ayat 28. Lanjutkan ke Mazmur 37 Mazmur ayat berapa nih? Mazmur 37 ayat 28. Oke. Mazmur Justru orang yang di 37. penjara nggak ada salahnya dibebaskan, orang akan tahu oh iya bener. Ayat 28 ya? Iya. Tapi kalau vonis itu nggak turun, bagaimana dia dizolimi kan seperti Ahok kan begitu bu. Udah Ini diputuskan dalam penjara, ayat 28. baru Oke, kita tahu. 28 ya. Hmm. Sebab Tuhan mencintai hukum dan Ia tidak meninggalkan orang-orang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara, tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Deder, ya kan? Iya benar, nggak ada Iya. salah. Amin untuk setiap ayat. berarti Ia tidak akan meninggalkan orang yang dikasihi selama-lamanya. Tetapi kenapa Yesus berteriak jam 3 pagi dengan suara nyaring, Eli, Eli lama sabachthani, Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Sudah bertentangan bahwa Sudah. Yesus jam 3 pagi berteriak, mengapa engkau meninggalkan aku? Sementara di Mazmur 37 ayat 28 itu sudah dikatakan bahwa Ia tidak akan meninggalkan orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Jadi jelas. Ibu mau tahu kenapa ditinggalkan? Berarti Mau tahu? itu berarti Mau berarti saya kasih tahu. sudah dilanggar dong ayat 37 ayat 28. Ada saya firman. Jadi begini loh, kalian itu kan mengaku wakil-wakil dari Yesus untuk menyampaikan ajarannya. Sampaikan ajaran yang benar dari Yesus, jangan Ini kan ngarang-ngarang. sesuai ajarannya. Apa yang sesuai ajarannya apa? Mana ajarannya? Mana yang sesuai ajarannya mana? Coba. Coba, salah Mana yang satu ajaran Yesus ya, Yesus bukan hanya mengajarkan tapi dia mencontohkan Yesus disunatkan. Iya, mencontohkan dengan mati di kayu salib, kasihnya yang besar. Ya, Dari kenapa mana kamu nggak mati di salib juga? Loh, buat apa? Yesus kan dari mati di salib. Sudah selesai. Makanya Yesus mengatakan, aku mengenal muridku, muridku mengenal aku, mereka mendengarkan perkataanku dan mengikuti aku. Yesus Ya. disalib, harusnya kamu? Disalib juga. Gitu dong. Dalam porsi yang lebih kecil. Hei, asumsi lagi. Jadi semuanya disalib mati gitu, bro. Terus sampai kamu kenyang. Kasih contoh Ya. jangan yang Berarti terlalu benar jauh. orang harus kamu salibkan, bro. Gitu, bro. Ya, asumsinya kalau salib kecil gimana ceritanya? Bang Zuma, Kamu jangan- kamu disalib di atas pohon tomat gitu ya? Enggak, Katakan Bang apa? Zuma, Kamu akan kasih jangan dibenci yang oleh semua orang karena namaku, bro. enggak begini saya udah Bang ngalamin Zuma, itu, Bang bro. Zuma, kasih contoh aja, jangan dulu disalib. Kalau disalib kayaknya terlalu sakit ya. Yesus itu Disunat aja. mengerat kulit katannya. Kalian mengerat kulit katan tidak? Dikerat juga, mau lihat ibu. Jangan, bohong. karena Paulus mengatakan kalau kamu menyunatkan dirimu, kamu Kristus tidak berguna. tidak berguna bagimu. Kali memutarbalikkan baptis lah. pakai api dulu. Bukan memutarbalikkan. Baptis pakai api. Enggak, ini masalah Nanti sunat gini aja, masalah sunat. Ada waktunya nanti Bukan Jos sebentar. Masalah sunat kalau Ini. disalib enggak, kalian kalau disalib harus menumpahkan darah ya, harus ditombak perutnya, harus itu ya tombak aja bu kalau ibu mau. bukan. Jangan dulu Biar kamu jadi Tuhan gitu. jangan dulu Sopa. Jangan
salah kan pengadilan sunat aja dulu Mazmur Bang. 1 katakan, Mazmur 1 katakan, Kalau kamu disalib, bro, kamu bisa disembah oleh Kristen-Kristen yang datang belakangan. Gimana sih? martir Ya, kan kalau- banyak bro, orang martir kan banyak. Yesus jadi Tuhan. Jos Orang kalau martir kan banyak. Jos kalau di sunat itu kamu itu maju kena mundur kena ya, kalau mau maju ditampar Paulus, kalau enggak itu ditampar Yesus. Nah mau ikut aja. Jadi itu maunya apa? Supaya kami nggak Sementara maju Yesus- kena mundur kena. Ya, Kau iya. potong semuanya selesai. kalau potong kalau sampai Yesus habis. kan ya kalau Yesus kan sudah jelas dia bukan cuman Gimana mau memerintahkan potong, udah contohkan, alot. tapi dia melakukan bahwa dia Tapi di memang kalau perikatannya. sahabat-sahabat muslim ini memang terima pertanyaan iman kita karena mereka mungkin masih ragu kali. Karena Gimana? mereka nggak punya dasar yang kuat terhadap imannya kayak. loh jelas keimanan kita itu udah sangat jelas. Loh, Yesus mengajarkan untuk mengimani dia sebagai rasul. Yesus itu kan yang udah jelas mati di kayu salib gitu aja. Kalian katakan nggak mati di kayu salib, udah itu aja Loh, perbedaan. kitab Anda sendiri mengatakan dia tidak mati di salib, gimana sih? Mau bukti Kitab nggak? yang mana? Mau Kitab yang bukti mana? nggak kalau Yesus Betul. bukan mati di kayu salib? Yang mana itu? Yang mana? Bang? Dalam doanya sebagai manusia, dikabulkan apa tidak? Kabulkan tuh. Ya, dia minta diselamatkan atau tidak? Tidak. Hah? Tidak. Aduh, dia malah teriak Eli, Eli lama sabaktan itu yang teriak siapa? Tukul. Itu kan bukan minta diselamatkan, bro. Ada minta diselamatkan? Tuh. Kalau dia minta diselamatkan? Begini, Iya dong. Iya dong. Yosef. Yesus minta diselamatkan. Coba buktikan mana Yesus minta diselamatkan. Eli lama sabahtani artinya minta diselamatkan gitu. Bang Juma, Ibrani 5 coba. aku mau tanya Ibrani nih 5 ya ayat sama 7 bisa nggak Anda baca? Siap. Ibrani ya. Enggak, Bang. Itu yang minta diselamatkan itu mana ayatnya? Yang Ibrani 5 coba Anda baca. Ibrani 5 ayat 7. Ibrani tulisan siapa? Ngapain bro percaya surat Ibrani bro? Itu untuk menampar wajahmu Buat dalam apa, bro? hidupnya Ambil sebagai Ibrani. manusia. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia mempersembahkan doa dan bermohon dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkan dirinya dari maut. Dan karena kesalehannya, Dia didengarkan. Tuh, makan tuh dari Didengarkan kitab. setelah dari kematian. Oh, berarti Dibangkitkan doanya dari tidak kematian. didengarkan dong. Kan Dia dia minta didengarkan untuk setelah diselamatkan kematian. dari maut. Ya dibangkitkan Aduh, dia dari kematian kan bro? Nah, Bukan itu iman diselamatkan. Anda, itu iman Anda. Tapi kitab Anda mengatakan dia diselamatkan. Diselamatkan dari kematian dari dalam Kalau kematian. diselamatkan dari kematian berarti dia tidak mati. Orang yang diselamatkan dari jurang berarti dia tidak tidak masuk ke dalam jurang. Salah. Masuk dulu ke dalam jurang diangkat lagi bro. Oh, itu ayatnya tidak jelas. diselamatkan berarti dia tidak terselamatkan. Itu namanya nggak jadi. Karena dia sudah jatuh ke dalam jurang. Gimana sih? Kalian memperkosa kalau gitu. Anda yang memperkosa kitab Anda sendiri. Dengarkan. Dalam hidupnya sebagai manusia, Makin lama dia makin lucu ya. mempersembahkan doa. Coba, dia mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Karena kesalehannya, doanya didengarkan. Nah, Bang Zuma coba saya Dari dalam maut. minta waktu sebentar sama Jose. Jose, Anda mau seperti ajaran Hinduisme, Krishna datang, dibunuh sama manusia, ateis datang, Horus datang, dibunuh Ya, oleh nggak manusia apa-apa untuk kalau menebus nyatanya kalian begitu. dari dosa. Kalau nyatanya aku begitu mau tanya ngapain nih. di? Aku mau tanya nih, Jus. Aku mau tanya ya. Aku Ya mau mau tanya. silakan. Coba Silakan, kamu Bu. baca Matius tadi yang dibaitukan sama Bang Zuma ya, Matius 27 ayat 46. Oke. Berserulah Yesus dengan suara nyaring ya, Eli Eli lama sebaktane ya. Oke. Betul nggak? Iya, Ya, benar. Allahku mengapa engkau tinggalkan aku? Apa dia minta tolong untuk supaya enggak menderita? Ya. Dengar ya, puncak pergumulan Yesus itu bukan saat disalibkan, yaitu di Taman Getsemani. Ya, Taman Getsemani itulah puncak dari pergumulan Yesus ketika Ayo, dia udah, memutuskan. oke, sebentar, jangan dulu diteruskan. Ya silakan lanjut. Nah, lanjut, tapi silakan. kemudian baca juga di Mazmur 34 ayat 17. Coba Mazmur Ntar. Mazmur berapa? Mazmur 34 ayat 17. 34 ayat 17. Teteng. Ting. Nah, Sedangkan Allah berjanji bahwa Dia akan mendengar keluh kesah orang-orang yang berdoa kepadanya. Apabila orang benar itu berseru, maka Tuhan mendengar. Tetapi kenapa doa Yesus tidak didengar? Didengar justru Kapan ketika didengarnya? Yesus masuk dalam dunia orang mati, dari situ didengarkan. Bangkit. Jadi kalau Yesus nggak bangkit dari orang mati, misalnya Yesus nggak jadi disalibkan dan mati,
apa untungnya atau apa hal yang luar biasa daripada itu? Yang luar biasa itu ketika Yesus benar sudah apa mati, kata Bang Zuma tadi bahwa doa Yesus tidak didengar oleh Tuhan. didengar Ya dong, kan? makanya dibangkitkan kan? Kalau nggak dibangkitkan baru nggak didengar. Kalau didengar itu saat Yesus berteriak Eli Eli lama sabachthani, itu Langsung Allah diselamatkan. Justru Iya. ketahuan gini Bu, kan banyak tokoh-tokoh Bu di penjara, nggak ada salahnya masuk penjara, akhirnya ketika dikeluarkan baru Oke. orang tahu, oh dia nggak Oke, ada kalau salah begitu. sebenarnya. Oke, kalau begitu Gitu. lanjutkan ke Mazmur 37 ayat 28. Lanjutkan ke Mazmur 37 Masih ayat berapa, Umi? Mazmur 37 ayat 28. Oke. Mazmur Justru orang yang di 37. penjara nggak ada salahnya dibebaskan, orang akan tahu oh iya bener. Ayat 28 ya? Iya. Tapi kalau vonis itu nggak turun, bagaimana dia dizolimi kan seperti Ahok kan begitu Bu. Sudah Ini diputuskan dalam baca penjara, ayat 28. baru kita tahu. 28 ya. Hmm. Sebab Tuhan mencintai hukum dan ia tidak meninggalkan orang-orang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara, tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Jeder, ya kan? Iya benar, nggak ada Iya. salah. Amin untuk setiap ayat Alkitab. berarti ia tidak akan meninggalkan orang yang dikasihi selama-lamanya. Tetapi kenapa Yesus berteriak jam 3 pagi dengan suara nyaring, Eli, Eli lama sabachthani, Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Sudah bertentangan bahwa Tidak. Yesus jam 3 Tidak. pagi berteriak, mengapa engkau meninggalkan aku? Sementara di Mazmur 37 ayat 28 itu sudah dikatakan bahwa ia tidak akan meninggalkan orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Jadi jelas, ya kan? Ibu mau tahu kenapa ditinggalkan? Berarti Mau tahu? itu berarti Mau berarti saya kalau kasih tahu. itu sudah dilanggar dong ayat 37 ayat 28. Karena di Sudah sana dilanggar. Tuhan Kan Yesus sendiri 37 sudah ayat memberikan 28. ini Bu. Yesus sendiri sudah memberikan clue sama seperti Yunus masuk ke dalam perut ikan. Nah, Yesus juga oke. akan masuk ke perut bumi kan, begitu Bu. Nah, sekarang Jadi, pertanyaannya. kita masuk dulu dong ke perut bumi, Bu Umi. Oke, Iya. mengenai Iya. Nah, oke mengenai pernyataan itu aku bisa jawab ya. Itu kan ibarat Nabi Yunus yang masuk ke dalam perut ikan, artinya Yesus Yes. Yesus seharusnya saat mati Masuk perut masuk ke bumi. dalam rahim bumi Yes. ya. Artinya masuk ke dalam rahim bumi adalah dikubur. Tetapi Yes. apa yang terjadi dengan orang yang disalibkan? Dia diletakkan di dalam batu, di dalam goa, di atas batu, di dalam goa. Di goa itu bukannya di dalam bumi, Bu, goa itu atau Bukan yang namanya perut bumi, yang namanya rahim bumi. Buta huruf nih orang. Yang namanya masa goa rahim bukan bumi. perut bumi, Ibu, gimana? Dari mana Kamu gua itu buta huruf. Dari mana gua perut bumi? Yesus Ketawa. waktu mati, Yesus itu 1:2. diletakkan di atas batu. Yesus diletakkan di Ya atas dalam batu. Yunus di dalam perut ikan hidup, Yesus di dalam goa hidup atau mati? Ya mati kan Mati. dikubur. Enggak sama dengan tanda Yunus. Bukan. Ya kan Itu masuk ke mereka dalam perut bumi Mondrong udah juga. mati. bukan begitu penjelasannya. Di dalam penjelasan itu dikatakan bahwa Silakan. Yesus itu dianggap seperti masuk ke dalam Nabi Yunus masuk ke dalam perut ikan. Perut Artinya ikan. itu adalah sama dengan masuk ke dalam rahim bumi. Yang artinya masuk ke dalam rahim bumi itu adalah masuk ke dalam tanah, dikuburkan. Tetapi apa yang terjadi dengan Efesus manusia yang 2:1. disalibkan? Ya, manusia yang disalibkan itu Efesus tidak 2:1. dikuburkan. Oke, aduh sebentar. Di dalam perut bumi lah, di dalam tanah kan Tidak, dikubur. tidak. Kalau dikubur Oh kan tidak, mati. iya harusnya dikubur, harusnya seperti Nabi Yunus masuk ke dalam perut ikan. Artinya harus manusia itu saat mati harus masuk ke dalam rahim bumi, masuk ke dalam tanah. jadi maksudnya dikuburkan. kuburan zaman Tapi- dulu seperti Yesus itu harusnya digali ke tanah Ya dalam iya gitu ya. namanya, iya. Oh, gitu. Nah, tapi Iyalah. apa yang terjadi dengan manusia yang disalibkan? Manusia yang disalibkan itu ya saat mati diturunkan dari kayu salib itu tidak dikuburkan ke dalam tanah, tetapi diletakkan di atas batu di dalam goa, tidak dikubur masuk ke dalam rahim bumi. Begitu. Oh, jadi nggak masuk ke dalam bumi ya, Bu ya? Nggak bisa. Oke. Nggak bisa. Itu menurut Ibu kan? Oh enggak, ada ayatnya, ada dalilnya. Ayo Mi, ayatnya di mana? Saya buka yuk. Maksa Bentar ya. ya. Oh, Kalian enggak kamu dong yang memperkosa maksa. kitabku ya. Oh, tidak. Nanti kalau saya kasih ayatnya, saya kasih dalilnya, malu loh beneran. Mau. Saya mah amin untuk setiap firman Tuhan. Ya, Nggak ada bentar ya. masalah. Ayat berapa Mi? Di saya buka. Bentar. Jadi intinya Yesus mati itu setelah tidur. Udah diam dulu, ini lagi mau tampilkan ayatnya Om. Diam dulu Oh, Om.
Diam dulu saya ya, silakan. Iya, diam Kamu dulu. yang ngomong. Silakan. Nah, ini dari indikasi hari ketiga dari tadi yang sudah. Nah, ini ya. Nah, ini indikasi ketiga, kondisi penguburan orang yang disalib ya. Silakan baca di Berapa, Umi? udah merektif. Nah, Matius 12 ayat 39. Matius 12:39. 39 sama 40. Oke. Hebat ya kalian hafal Alkitab saya, keren kalian. 39 sama Tapi saya 40. nggak mengerti. Boleh usul tuh si Jose yang baca. Oke. Nggak ngerti atau nggak bisa berasumsi kita orang Islam. Oke, Jose, tolong dibaca itu. Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Itu tertulisnya begitu, Bu. Ya, dari kata dalam rahim bumi saja sudah jelas menunjukkan bahwa Yesus tidak dikuburkan dengan cara tubuhnya diletakkan di atas batu di dalam goa itu. Gitu ya, Bu ya. Goa itu menurut Ibu bukan rahim bumi. Goa itu kan digali, Bu. Oh enggak, di perut Goa ikan digali ya. enggak? Enggak, Goa begini, digali enggak, Bu? enggak, begini, di perut ikan orang sulit bernafas, ya. Begitu juga di dalam tanah orang sulit bernapas, tapi di dalam gua orang masih bisa bernafas. Tapi kan udah mati, Bu. Bernafas gimana orang udah mati? Tapi Yunus nggak mati. Dengar dulu, di dalam perut ikan orang mengalami himpitan. Iya, Yunus nggak mati loh. Ini kan yang Yunus dikisahkan. nggak mati. Iya. Nah Yunus nggak ini mati. kemudian ini di dalam perut ikan orang mengalami himpitan lambung ikan, begitu juga di dalam tanah orang mengalami himpitan oleh tekanan tanah, tetapi di dalam goa orang masih bisa bergerak bebas. Nah, Yesus itu masuk gua itu Yesus masih bisa bergerak nggak? Ini membedakan antara himpitan bumi dengan goa. Tadi kan kamu mengatakan bahwa goa itu adalah dalam perut bumi, ya kan? Ya Sekarang saya gua itu kan digali, Bu, dari sebuah lubang tanah, kan? terlalu Tanahnya kan memaksakan. Tidak ada. Masa gimana? Kan itu digali, Bu, tanah itu. Itu kan tanah yang digali. Terus Ya udah dia dimasukin ke terhimpit dalamnya. tidak? Dia terhimpit tidak? Yesus terhimpit tidak? Karena Yesus diletakkan di atas batu yang ada di dalam goa. Diletakkan, ditidurkan. Masalahnya emang ada terhimpitnya gitu, Bu. Harus Ada, itu kan kata Pak. terhimpit. Kan ngambilnya dari dari surat Yunus kan? Surat Yunus itu katakan tandanya apa? Kamu mah mau Tanda. ngeles. Loh, Ibu ada kata terhimpit nggak coba? Ibu yang ngeles. Private lagi ngelesnya juga. Oke. Jadi intinya Yesus diakui sama seperti Yunus. Itu tujuannya apa? Mau menuhankan Yesus dengan Allah. Bang Zuma Menuhankan tadi Yesus. dia kan tadi tanya ada kata terhimpit nggak? Silakan baca Yohanes 12 ayat 40. Sebab seperti Nabi Yunus yang tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian manusia akan tinggal di dalam rahim bumi. Iya, Di dalam rahim bumi artinya terhimpit dong oleh tanah. nggak ada tulisan terhimpitnya, Bu. Enggak, bukan Kan masalahnya masalah nggak tandanya, ada. Namanya yang paling penting terhimpit. itu bangkit Bukan. dari Sekarang kematiannya. saya tanya sama kamu, kalau yang namanya terhimpit, dia itu kalau yang namanya masuk di rahim perut bumi, masuk di dalam rahim perut bumi, dia terhimpit atau bisa bergerak leluasa seperti di dalam goa. Coba gini aja, Ibu kalau dikuburkan, Ibu terhimpit nggak? Kan nggak ada papan yang ngehalangin, kan? Loh, iya itu namanya terhimpit, itu terhimpit di dalam Kan perut ada, bumi. Tapi Ibu masih bisa bergerak loh. lain lagi Jadi, di dalam saudara goa, ini, di dalam goa itu bisa kemana-mana. Saudara ini cuma mau memaksakan Yesus mati. Iya. Masalah terhimpit. Nah, sekarang begini, ada papan. saya tanya sama Anda. Yunus 3 hari 3 malam. Yesus berapa hari berapa malam di dalam perut bumi? Coba. Nah, ini pertanyaan Mantap penting ini. Coba. Malam Sabtu, malam Minggu, terus malam apa lagi? Lebih Malamnya dari apa? 3 hari. Ya. Malam apa lagi dalam? Makanya tadi kan udah ada nubuatnya Hosea 6. Lari lagi ke nubuat. Ya, Saya enggak Hosea itu nggak nyambung. Iya, Kalau mau nubuat nih, saya bacakan nih Amsal 15 ayat 29. Tuhan Berapa? itu jauh daripada orang fasik. Nah, Ya, dari dalam berarti rumah. dia Jadi tidak paling mati tidak. dong kalau didengarkan. Emangnya kalau Dalam- didengarkan
harus Loh, sesuai kan keinginan Yesus minta Bro. diselamatkan dari kematian. Tidak ada doa Yesus minta diselamatkan dari kematian, tidak ada. Ibrani 5 ayat 7. Di dalam hidupnya sebagai manusia, ia mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, doanya didengarkan. Joseph kok ini Alkitabnya kalah sama umat Islam ya? Saya pura-pura nggak tahu. Dia melawan kitabnya juga. Oke, sekarang ini pun nggak pintar Saya bisa baca. menjawab. umat Islam ini cuma Pura-pura bisa nggak baca huruf Arab, Nah itu. tapi nggak paham Kalian kan- artinya gitu. Kalian tuh kan nggak tahu. Kamu kira Yesus itu berbahasa Indonesia, berbahasa Inggris? Kalau saudara bisa baca Alkitab itu tulisan seperti potongan-potongan puzzle. Bisa Jadi nggak? kalau ibu nggak ngerti nyambunginnya, Ayo baca tulisan gambar Ibrani besarnya dong, nggak bacain kelihatan. dong. Atau bahasa Greek deh, bahasa Yunani. Anda mengatakan umat Islam bisa baca kitabnya, Saya- oke. Nah sekarang saya Anda bisanya bisa baca bahasa Ibrani Roma. nggak? Atau bisa nggak bahasa Yunani? Saya Ayo bacain yang ini dong, bacain dong, Bahasa bacain dong. Ibrani itu udah nggak. Bahasa Ibrani Ya. itu udah nggak dipakai. Kalau orang Indonesia itu mesti sadar bahasanya sendiri, nggak usah pakai bahasa asing. Iya. Iya, ini bukan berbahasa Indonesia, Kebahlulan Bahasa Anda. Indonesia aja pakai. Disitulah Biar kebahlulan Anda. Sobat Kami Muslim, ada jangan terjemahan. tersudut kamu lari ke Kami ada bahasa terjemahan. Kami juga Tersudut ada kepada original bahasa text. asing. Jadi lengkap. Sekarang Anda punya terjemahan. Anda tidak punya Zulkifli ini original text. dikejar-kejar bahasa Arabnya ngelantur. Ya, keok kalau ada saya. udah nggak bisa melawan mereka begitu nanya bahasa Iya. Ibrani. Membaca kitab Lantur. kalian aja nggak bisa. Gimana kalian bisa melawan kami? Bagaimana? Anisa 185. Surat Anisa itu cuma 176. Oh itu terus. Orang salah sebut. Yesus aja sering salah sebut. Apalagi saya sebagai manusia. Katanya Al-Quran. Nah di situ saya menilai bahwa Zulkifli itu baru bisa baca Quran, nggak paham artinya. Begitu. Oh gitu. Nah iya, anak TK baru Oh, belajar tak gitu original ya. huruf, Oh gitu. tajwid panjang pendek, baru itu, tapi nggak ngerti artinya. Oh Begitu. gitu. Nah, ketika Yesus mengatakan, dengarlah wahai Israel, Tuhan kita itu esa, Tuhan Allah itu esa, Tuhan itu kita. Di situ ada nggak seruan Yesus untuk Kristen? Coba saya mau uji Anda. Benarkah Karena Anda Yesus tidak, Anda karena Yesus tidak mengajarkan agama. Dengar dulu Karena Cornelius. Yesus Ini tidak bahasa mengajarkan Indonesia agama. loh. Ini bahasa Yesus Indonesia. Ngerti membawa nggak? kepada Mengerti nggak Anda? keselamatan. Dengarlah wahai Israel. Kalau Muhammad Tuhan itu ini Allah kita, mengajarkan Tuhan itu esa. agama, Nah sekarang itu pertanyaan saya mengajarkan kepada politik. kamu, Cornelius, saya tanya samamu, ini bahasa Indonesia loh. Dengarlah wahai Israel, Tuhan kita itu esa, Tuhan itu Allah. Di situ di ayat yang sudah menggunakan bahasa Indonesia ini, apakah ada seruan Yesus untuk Kristen? Jawab. Ada. Yesus tidak membawa manusia ke agama karena bukan ahli politik. Yesus membawa tidak kepada tanya Tuhan. agama ataupun bukan, Bahlul. Saya tanya, ada nggak seruan Yesus kepada Kristen? Emang ada manusia diselamatkan ini- oleh agamanya? Ini Hei, korban terjemahan politik Arab. Ini terjemahan loh. Terjemahan aja kamu nggak tahu. Coba. Ini terjemahan loh Cornelius. Suara tongkek di rumah saya udah bunyi 5 kali. Ayo. Saya tandanya harus udah bobo ini. Pamit dulu ya. Terjemahan aja Saya kamu udah nggak mandi. tahu loh. Ini sudah bahasa Indonesia. Dengarlah wahai Israel. Dengarlah wahai Israel. Silakan. Sekarang ada nggak seruannya untuk Kristen dari Yesus dari ayat itu? Ini terjemahan loh. Tidak ada untuk Kristen karena Kristen itu agama. Kalau Yesus bukan agama. Berarti Kalau tidak ada Muhammad itu seruan Tuhan. Yesus untuk Kristen. Udah selesai. KO kamu. Udah ya? Kau udah puas ya? Udah puas ya? Udah Boleh puas pulang ya? Kalau udah puas. Dadah. Sudah puas ya? Jadi bagaimana mungkin kamu ingin kasih. menggurui kita yang muslim Pak Zul, yang makasih, paham Pak Zul. kitab Al-Quran dengan Anda Karena yang Zulkifli ini umat sok terjemahan. tahu. Gitu. Jangankan Zulkifli, Muhammad bin Abdullah saja tidak ketemu Tuhan, tidak ketemu Allah. Jadi bagaimana mungkin dia akan membawa kepada Allah? Kalau Iya, membawa ke silakan agamanya, Mahadewa iya. dihadapi kucul kace. Kalau membawa ke agama Islam, iya. Coba Mahadewa hubungi dulu ini si Serigala Nyomba ini, serigala yang nyamar domba. Bagian Mahadewa ini, Bang. Ayo Mahadewa. Kalau dia bukan level saya sih soalnya.
Iya benar. Sayang Soalnya Zulkifli kan nggak bisa baca Quran, nggak ngerti baca Quran, nggak paham Quran. Nenekmu kiper, saya ini guru Quran, masa nggak bisa baca Quran? Sudah jelas kan, nggak paham Quran, cuma bisa baca Saya doang. mengatakan, Jadi dengan bangga bahasa dengan Israel huruf aja kamu nggak Arab. tahu. Ya, Anda ini Tahu. orang keliru ngeyel. Orang namanya Indonesia Al-Quran kok bangga firman dengan Allah bahasa yang Arab. harus disenangi, harus disukai, harus dicintai. Kamu punya kitab terjemahan aja kamu nggak hafal. Gimana original teksnya? Itu bukti bahwa kamu tidak cinta kepada kitabmu, tapi cinta kepada perpuluhannya saja. Bukan masalah cinta. Yang penting kan orang Islam ini kan sudah jelas menurut Al-Quran akan Kalau sehat. kamu cinta kepada kitabmu, maka kamu akan menghafalnya ayatnya. Sekarang kamu Untuk apa nggak apa kitab? menghafal kalau tidak memahami? Untuk apa hafal kalau tidak memahami? Kalau menghafalnya saja tidak, gimana bisa Anda memahami? Seruan Yesus kepada Bani Israel aja Anda bingung. Anda mengatakan, oh Kristen bukan agama. Apa? Yesus tidak mengajarkan agama. Saya tidak tanya tentang agama. Ini mengenai seruan Yesus. Ada enggak seruannya kepada penyembah-penyembahnya? Ada enggak? Bingung kan kamu? Anda tidak paham penyembahan, Anda tidak paham arti kata nyembah, Anda tidak paham arti kata sholat. Kamu Ya. hanya kejar perpuluhan. Sholat itu tiang agama kamu anggap menyembah Allah. Kamu kan tidak paham sholat. Kamu itu Sholat itu tiang agama, bukan ibadah. Kamu bikin ibadah, Kamu jadi kamu tinggalkan nggak paham Islam sholat. katanya, Jelas, ya. karena di Islam tidak ada perpuluhan, nggak ada fulus. Kalau di Kristen, kamu ngaku bisa Quran, bisa ini, kamu ada donasi dibayar, kamu bisa makan. Kalau kamu di Islam, kamu bisa apa? Ya, saya orangnya cerdik, ya, orangnya cerdik. Tidak kayak mau, Paulus, cerdik tidak mau juga tunggang-tunging sama batu ngomong nyembah Allah, kan gitu. Jadi Kamu maunya kan nyembah nggak manusia. Allah Jadi maunya nyembah menampakkan biji yang punya biji sakar, maunya kamu sembah gitu. sudah ya. jelas batu hitam dicium rebutan. Loh, Itu kamu penyembahan batu berhalanya sakar, orang kamu Quraisy. Kamu Penyembahan berhalanya orang Quraisy. Mana sih? Penyembahan berhalanya orang Quraisy. Kamu ikut-ikutan. Kamu mengenal kata Allah itu kan kata orang Arab. Terus nyembah Yesus itu ada ajarannya, dari mana itu ajarannya? Nyembah Yesus. Ya Alkitab lah, Alkitab yang sempurna. Di mana? Bukan Di mana? karangan komik orang Arab. Oke. Karangan hadis, karangan dibilang firman Allah itu kan menipu diri sendiri. Kalau kamu katakan kitabmu itu sempurna, coba kamu tunjukkan, carikan, bantu Kristen temukan ayat dalam Lukas 24 ayat 44 sampai 46. Ada tertulis di dalam Taurat dan Mazmur, Mesias harus bangkit pada hari ketiga. Ayo, kucluk. Silakan. Sempurna toh? Tunjukkan dalilnya. Awas kabur kamu ya. Nabinya saja tidak tertulis di Al-Quran, Muhammad bin Abdullah tidak ada, berarti palsu. Nabi tidak tertulis di kitab suci, Katanya itu kitabnya palsu. sempurna. Terus bin apa kucluk? Katanya kitabnya sempurna. Kitab terjemahan Tanya pun apa? Jawab apa kaca ini? Kamu cuma kejar perpuluhan. Yang penting kan didengar Cornelius. publik bahwa benar Iya. Muhammad bin Abdullah tidak ada di Al-Quran. Bahwa benar Apa? Muhammad bin Tidak Abdullah ada di itu kitabmu tidak juga. bisa menyelamatkan. Di kitabmu juga tidak ada. Rasulullah Muhammad tidak bisa menyelamatkan. Paulus. Matius bin apa? Paulus bin apa di kitabmu? Muhammad Ayo. tidak bisa menyelamatkan. Kalau Yesus juru selamat udah masuk itu. Ayatnya. Oh iya, kamu katakan Yesus itu biar perpuluhan. Muhammad itu Tertulis di Alkitab. Di mana tertulisnya? Loh, Yesaya 43. Yesus. Wih, pindah pandai sekali mengambil kitabnya orang. Terjemahan aja terus, asumsi aja terus kitabnya orang, propose aja kitabnya Yahudi terus untuk menjajakan ajaran pagan kalian, nyembah manusia. Bidang itu kan dipakai tiga agama. Yahudi, Kristen, sama tapi Islam bingung ya. Kami pakai kitab Al-Quran. Gak ada tuh pakai kitab lama. Sekarang bebas. Kayak Islam. itu bagaimana Muhammad kawin Aisyah umur 6 tahun itu bagaimana itu? Kak, gimana itu beli Di mana hadisnya? Coba kamu.
Ya, yang tadi pihak Kristen mana sama gua ya. Tadi udah bilang Judaism bukan agama salah ya. Sekarang sama gua Kristennya ya. Mau gua levin. Mampus lo tuh, Mampus ketemu kalian, yang ya. punya kitabnya tuh. Mampus, Mampus lo kau. ketemu yang punya kitabnya. Pak Kacik jangan lari ya, Pak Kacik yang Kristen jangan lari ya. Ini mau gua levin. Pasti kabur ini. Nggak ada ilmu, pasti kabur dia. Pasti kabur. Nah, kabur kan? Yang punya kitabnya dateng. Yang punya kitabnya dateng. Ayo, Cornelius, jangan kabur kamu. Silakan. Saya mau dengar kamu dengan yang punya kitab. Silakan. Tadi bilang tembok ratapan kan? Bukan agama yang benar kan? Nah, ini orang yang punya sendiri ini. Ada ini. Mampus kalian. Mana Cornelius? Ada perpuluhan, Cornelius? Mana kamu perpuluhan? Naik, makanya pertanyaannya itu juga. Benar itu Bang Dewa. Coba supaya perpuluhan lu naik, carilah pertanyaan yang berbobot. Kabur kan? Cari pertanyaan yang berbobot. Ayo. Kenapa orang Yahudi nggak mau baca Yesaya? Itu kitabnya siapa, Bos? Bukan kitab kalian, Bos. Ya, saya tanya itu kepada Bung Valen, kenapa nggak mau dibaca, itu dilewatin aja. Bentar, saya mau Biasanya ini KC kalau misalkan kayak gitu alasannya handphonenya ada yang ngehack, ada yang gangguin. Iya, dulu saya juga pernah dituduh sama dia. Itu udah alasan zaman purba, itu nggak laku lagi. Yesaya 53 berapa, Bos? Tadi. Oh ya, saya juga ingin mengatakan, mumpung ada Cornelius di sini, Kristen, kalian dibodoh-bodoh untuk dipungut sama perpuluhan. Dia menghalalkan segala cara untuk meraup keuntungan dengan perpuluhan. Ini Kristen harus dengar seluruh dunia. Tergantung dominasinya juga. Gak ada dominasi apapun itu. Udah. Tidak ada. Kalau udah curi Itu kitab untuk orang, Indonesia. kalau cuma numpang di kitab orang, jangan banyak ngomong kau. Kalau Protestan nggak ada perpuluhan itu. Di Kristen memang nggak boleh, karena itu bukan ajaran ini, ajaran Kristen. Itu hanya untuk suku Lewi itu. Kalian bukan suku Lewi. Ya, jadi berhenti. Silakan Kristen tapi jangan bayar perpuluhan. Kabur ya? Ada, KC masih ada. Ayo Pak Kacik, kita bikin tema tadi ya. Nah, itu yang bilang Yahudi menyembah apa tuh tadi? Yang bilang Yahudi menyembah Agama nggak benar ya, agama nggak benar ya. Pemilik kitabnya ada. Ayo. Kucul. Mampus kalian. Jangan pura-pura bodoh kalian ya. Jangan pura-pura bodoh. Tapi masih pakai nama Muhammad. Cinta kali dia sama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kalau tinggalkan Islam, semua atribut Islam akan saya tinggalkan. RT aja nih ada nih. MKC diwakili sama RT. Menyimak saya, bro. RT, semabong ana. Rupaan nanti Semabong ana RT. baru saya tangkap. Semabong ana RT, semabo. Semabong ana. Tidur dong anak-anak sholat begini kurang Marah suruh kita tidur terus sama kuti nepet telinga. Domba silih berganti ini. Nah ini sholat begini belum tidur. Mau sekolah besok Sueb. Tidur Jo. Pemar. Soe. Ngomong sendiri di mood. Tuh kan alasan. Nah, ini Bang Paling ada tuh Bang Paling ada orangnya. Alasan di mood. Emang ada ilmu yang terlontar dari mulut lo sampai mau di mood. Di mood tuh si Umi ini tukang ngemut. Aduh. Umi ini tukang ngemut kayaknya. Yang host siapa, yang mute siapa? Aneh ini. Udah Bang Paling hajar aja. Udah ada nih pasti nuduhnya kayak begitu. Umi katanya kamu admin, kamu nge-mute saya. Saya mau bilangin kalian bahwa tidak ada Muhammad bin Abdullah itu menyelamatkan umatnya. Jadi mesti nyadar, kamu menyesal nanti di akhirat. Tidak ada keselamatan lewat Muhammad. Tidak ada Lukas bin Mencret di sana. Tidak ada apa-apa. Yang penting tidak ada keselamatan lewat Muhammad. Jadi wahai orang-orang Kristen, jangan mau tertipu dengan ajarannya Muhammad, karena kitabnya kitab karangan. Karangan dan hadis, itu kan karangan semua. Mana mungkin kalian tidak menipu diri sendiri. Wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur
Ghafurur Rahim itu ayatnya. Jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sekarang mana dalilnya? Yesus. Bagaimana dalil Asyurub 61? Ayo, mana dalilnya? Yesus sembah aku. Asyurub 61 gimana? Kamu baca ya. Kamu baca ya. Saya mau dengar. Ini Kamu kalau dikejar dari Quran kelenger itu Zulkifli sama Abbas. Ayo. Al-Zukhruf berapa? 61. Oke, saya buka, kamu baca ya. Jangan Al-Zukhruf 61 dan 63 tuh. Suruh baca dulu. Baca Pak Kace. Bacain Pak Kace. Bacain, ayo. Boleh Pak Kace bacain. Di depan matamu ini, jangan baca di HP kamu. Kamu masih baca latinnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Nah, itu pengangkatan Muhammad, itu kamu mengangkat Muhammad itu bersaksi dusta itu. Kamu kan tidak menyaksikan ketika Muhammad diangkat dari Nabi. Oh, jadi kamu menyaksikan Yesus itu dilantik jadi Tuhan, itu. Kalau Yesus memang dari awalnya sudah Tuhan, mau diubah kayak apa tetap Tuhan. Kamu saksikan. Kamu saksikan. Al-Quran mengatakan surat 19 Maryam ayat 33. Isa al-Masih itu lahir Al-Quran masih bukan Muhammad bin Abdullah. Sekarang katanya Al-Quran itu tadinya kerangan, tidak ada saksinya. Giliran mau menuhankan manusia berkolot, dia mengangkat Al-Quran. Bro, kayak diskusi pasar teratur dong. Ayo, mana Pak Kace tadi? Pak Kace mana? Ayo. Satu hal yang bilang Yahudi agama salah siapa? Tadi siapa itu? Ayo. Bukan Pak Kace. Siapa tadi itu? Yahudi itu orang beriman. Kalau Islam bukan orang beriman. Yahudi, Nasrani, dan Sabi'in itu orang beriman, kata Al-Baqarah ayat 62. Iya, tunggu dulu. Tapi Palen tidak menyembah Yesus, itu gimana itu? Tunggu dulu. Ini gimana? Yang tidak menyembah Yesus bodoh. Bodoh yang tidak menyembah Yesus sudah tahu dia Tuhan, nggak mau sembah, batu dicium nantinya. Kuliti itu Bang Palen, kuliti itu. Penyembah manusia satu ini, kuliti aja itu Bang Palen. Pak Kace tahu nggak etika dialog di sini? Saya bisa ngekick orang loh di sini. Ini orang ramai tidak diberi kesempatan, ramai-ramai rebutan. Gini, Pak Kace sama gua, semua Kristen yang di sini sama gua ya. Ya. Silakan. Saya nyimak sambil tepuk tangan. Iya, kita dialog pakai data ya. Kalau nggak ada data, ya, kalau nggak ada data, gua akan ngekick ya. Oke ya. Ya. Ntar bilang aja kita akan baca itu Qurannya. Loh, bukan. Saya nggak bahas Quran di sini. Itu huruf 61 dan 63. Enggak, saya nggak bahas Quran. Ya kamu yang baca, Kucluk. Kamu kan pinter. Coba Zulkifli Aujab suruh baca, pasti kabur dia. Dasarnya surat 3 ayat 5. Baru lari ke Asyurub. Om, tadi kamu kita nggak bahas Quran. Tunggu dulu ya. Gue dari tadi, gue nggak dialog loh di sini ya. Jadi di sini kan ada praktisi Kristen nih di sini. Ya, dari tadi nyalain Quran gitu loh. Sekarang kita cross check antara gua dengan praktisi Kristen ya. Buktikan kalau Yesusmu itu adalah benar-benar nyata di era Misnaik sama saya. Ayo. Kenapa kalau Yesaya 53 kamu dibaca? Tunggu dulu, kalau kamu mau bahas itu nanti bisa di dialog ya. Yosua bin Mesias bin David atau Mesias bin Yosef? Nggak usah ngomongin Mesias bin Yosef, Mesias bin David. Siapa yang mau dialog sama gua? Angkat tangan aja, angkat tangan. Yuk Palen maju dengan saya Palen. Oke, sekarang gua tanya sama Yu Pak Kace ya. Jelaskan sesuai data ya, sesuai data. Jika engkau mempercayai bahwa Yesus itu adalah Hashem, sang pencipta, di mana ayatnya di dalam tanah yang menyatakan seperti itu? Ayat mana? Ayo. Tolong, Kak itu noise. Yesaya 43, Pak Kace. Oke. Yesaya berapa? 43 ayat 11.
Nah, oke. Kamu baca ya teks aslinya ya. Tolong bacain teks aslinya kayak gimana. Ayo bacain, ayo. Ini doang. Harus pakai bahasa Indonesia baru ngerti semuanya. Oke, Pak Kaci gua kick ya. Pak Kaci nggak ada kredibelnya di sini. Yang dibahas ini kitabnya orang Yahudi. Saya nggak peduli Pak Kaci punya nama besar, tapi kalau berhadapan dengan Judaism harus pakai teks asli. Kalau Pak Kaci nggak bisa, terpaksa gua kick. Nggak usah sok-sokan pakai bahasa asing, belum tentu juga kamu benar. Enggak, itu kan teks asli. Kamu orang Indonesia kan? Coba pakai bahasa Indonesia aja. Jangan sebagai hujah kemenangan pakai bahasa asing. Oke ya, saya kira apa untungnya pakai bahasa asing? Betul. Ada orang bisa selamat, orang kagak. Intailah, Pak. Bangsamu. Saya nggak peduli dengan Anda, Pak Kaci. Kalau Anda berdialog dengan orang-orang praktisi Judaism punya kitab suci. Dan itu harus dibaca dari teks asli, baru diterjemahkan dengan benar. Kalau Pak Kaci nggak punya ilmu kayak begini, Pak Kaci diem. Pak Kaci nggak usah dialog dengan saya. Nggak perlu pakai bahasa asli, bahasa Arab, bahasa Inggris, nggak perlu, bahasa Ibrani nggak perlu. Untuk apa? Apakah cuma bisa baca akan menjadikan, coba aja bayangkan kalau bikin roti cuma bisa baca, nggak ngerti. Ini nggak tahu bahasa Arab, bahasa Donaturnya kabur semua ini. Gua kick Pak Kaci ya, percuma gua dialog dengan orang bego. Ayo lanjut lagi. Kalau orang bawa bahasa asli semuanya orang nggak bisa. Anda sendiri aja sih. Alex, baca dulu. Ya, Anda kan mengutip dari kitabnya Yahudi. Kalau Anda nggak bisa, gua kick juga. Percuma. Saya bahasa Ibrani saya belum pasti banget. Cuma tahu-tahu aja. Ya udah diem. Kalau nggak ngerti diem. Ayo lawan Pak Kaci. Jangan diem Pak Kaci. Jangan kalah Pak Kaci. Gua kick. Pak Kaci nggak punya ilmu. Gua kick. Ngapain gua dialog dengan orang bego? Ayo baca itu. Mana aja teksnya nggak kelihatan saya ini. Itu di pura-pura buta kau.